Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 3 kelas TIFK 25. Di video kali ini, kami mau mempresentasikan sekaligus nge-review proyek akhir ujian akhir semester mata kuliah struktur data kami. Tema yang kami ambil di sini adalah membuat aplikasi musik player atau playlist manager bertema Spotify Terminal Edition menggunakan Python. Oke, sebelum kita bedah programnya, kenalin dulu anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Fani Yakob. Selanjutnya rekan saya. Halo semuanya, nama saya Mika Kuarta Mulia Jatika. Nah, lanjut rekan saya. Dan saya terakhir Gifari Zene Fauzi. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis masalah dan alasan pemilihan struktur data. Nah, masuk ke analisis masalah, kenapa sih kami milih struktur data ini buat bikin pemutar musik? Jadi di aplikasi kayak Spotify, tantangan terbesarnya itu ada di efisiensi pengolahan data. Misalnya, kalau mau maju mundurin lagu, masa kita harus pakai indeks array manual? Kan repot dan boros memori kalau lagunya ribuan. Makanya, linked list cocok banget di sini karena sifatnya dinamis. Terus buat antrean lagu mendatang atau history. Itu pas banget pakai karakteristik quick and stack. Selain itu, pas user mau nyari lagu, prosesnya harus instan. Disinilah kombinasi algoritma sorting and searching masuk. Terakhir, buat fitur rekomendasi struktur data nonlinear kayak tree and graph, itu solusi paling efisien buat memetakan popularitas dan hubungan kolaborasi antar musisi. Selanjutnya demo program yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mika. Oke, terima kasih Tefani. Selanjutnya saya akan mendemokan programnya. Sesuai ketentuan, kita bakal demoin programnya dari awal sampai akhir. Pertama, saya akan running dulu semua kode programnya ya. Oke, nah bisa dilihat ya teman-teman, di bawah sel 3 ini muncul UI interaktif berbasis IP widget dengan skema warna hijau hitam khas Spotify. Nah, kita coba tes fiturnya ya. Sekarang kita masukkan judul lagu. Misal kita ketik Wali. Kita pilih genrenya pop ya. Ada 5 genre, pop, rock, jazz, hip hop, dan klasikal. Kita pilih yang pop. Lalu kita add. Nah, sudah ditambahkan di sebelah kanan ini ada tulisan ditambahkan Waliang, lalu ada now playing, sedang diputar Waliang. Lalu di sini, nah ini adalah fungsi grab ya teman-teman, ini adalah fungsi grab. Nah di sini ada tulisan artis terkait, coba dengarkan juga Wali Cari Jodoh. Nah ini adalah fungsi grab. Nah fungsi grab ini di balik layar langsung bekerja ngasih teks rekomendasi artis terkait di panel log sebelah kanan ya ini. Nah kita coba tambahkan Wali Cari Jodoh karena direkomendasikan. Kita tambahkan add. Nah lalu masuk ditambahkan ya Wali Cari Jodoh. Lalu kita coba masukkan lagi Wali Cari Jodoh. Untuk memutar setelah Wali yang ini ya, kita masukkan di ini kue ini ya. Nah, masuk di kue ini Wali Cari Jodoh. Nah, kita coba ganti yang sedang diputar ini dengan Wali Cari Jodoh ini. Kita klik next aja. Nah, di sini langsung keganti ya, langsung sedang diputar tapi langsung keganti ke Wali Cari Jodoh. Oke, selanjutnya kita coba mencari lagu secara instan ya dengan klik dengan memasukkan nama artis dan judul lagu. Kita coba cari namanya Wali. Kita coba fitur search ini. Kita klik. Nah, ditemukan Wali Yang. Lalu eh, nah ini tuh sebenarnya sistemnya langsung ngasih tahu ya statusnya lewat binary reset, ini memakai binary reset ini. Nah, terakhir fiturnya itu ada top track ini. Nah, top track ini program bakal memproses pohon BST buat nampilin tanggal lagu mana aja yang paling sering diputar atau lagu mana aja yang sering diputar. Nah, kita coba pencet aja. Nah,
muncul ya hashtag 1 ada wali cari jodoh, diputarnya 1 kali karena ya tadi diputar ya. Lalu hashtag 2 ada wali yang diputar belum sama sekali diputar atau kosong, masih kosong karena tadi waktu sedang diputar langsung diganti oleh wali cari jodoh gitu. Nah, jadi semua tombol di sini berfungsi ya teman-teman. Ini bisa kita klik repeat, mengulang cari jodoh, terus juga kita bisa kembali ke wali yang, lalu kita ke genre juga muncul. Nah, paling segitu saja untuk demo aplikasinya. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya untuk penjelasan kode programnya. Terima kasih Kang Mika. Sekarang kita bedah codingannya ya, biar gampang. Kita lihat dulu di sel 2. Untuk yang itu, untuk implementasi array, coba lihat di baris paling di atas sel 2. Nah, ada variabel namanya genres. Pop, rock, jazz, hip hop, klasikal. Ini adalah array statis bawaan Python atau list yang kami pakai buat menguji kategori genre musik agar punya indeks yang tetap. Masih di sel 2, geser dikit ke bawah ke bagian kelas song note dan kelas playlist. Nah, yang itu di dalam kelas song note kami menginisialisasi 2 pointer utama, yaitu self.next sama dengan non dan self.pref sama dengan non. Pointer-pointer inilah yang menyebutkan alamat memori antar lagu. Lalu kalau geser ke kelas playlist, nah yang itu ada fungsi def add underscore song kurung self title genre. Fungsi ini bertugas menyambungkan pointer next dari lagu terakhir ke lagu baru kita input, sekaligus narik pointer pref dari lagu baru ke lagu sebelumnya. Makanya pas kita panggil fungsi def play kurung self dan def pref kurung self, nah yang itu navigasi lagunya tinggal geser alamat memorinya maju mundur aja. Sekarang kita lanjut ke bagian queue sama start posisi codingannya ada di bagian sel 2 dan sel 3. Boleh ditunjuk. Nah, yang itu. Untuk antrean play next, silakan lihat interaksi variabel global di sel 2, yaitu Q dan DQ. Di sini kami pakai modul DQ dari Python. Di dalam sel 3 ada fungsi namanya def add underscore Q kurung B. Nah, yang itu. Fungsi ini bakal ngeproses judul lagu yang kita ketik lalu memasukkannya ke antrean paling belakang. Pas kita klik next, ada fungsi def next underscore song kurung B yang bakal mengeksekusi perintah q.top left. Nah, yang itu sesuai prinsip FIFO atau first in first out. Lagu yang ngantre duluan bakal keluar duluan. Sedangkan untuk history recently played, kami pakai variabel list namanya recent sama dengan kurung ada di sel 2. Ya, yang itu setiap kali fungsi def next underscore song yang tadi memutar lagu, data lagunya bakal di-push ke list recent lewat perintah recent.append lagu. Nah, buat nampilin tumpukan sesuai prinsip LIFO, last in first out, coba lihat di fungsi def display underscore panel pada sel 1. Nah, yang itu di situ ada codingan for r in reverse kurung recent kurung min 5 titik 2 kurung. Kami pakai fungsi
reverse biar lagu yang paling terakhir selesai diputar otomatis nangkring di urutan yang paling atas. Nah, itu teman-teman penjelasan dari kode stack. Selanjutnya akan dilanjut lagi sama Kang Mika. Terima kasih. Terima kasih Kang Gipari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode sorting dan searching. Nah, pada bagian ini seru ya karena codingannya digabung di satu fungsi pencarian. Kita buka dulu sel 2, terus kita cari fungsi kode programnya, cari fungsi nama kode programnya itu dev is underscore exist. Nah, yang ini. Nah, kita masuk ke sorting ya. Di dalam fungsi isExist ini, langkah pertama yang program lakukan adalah menyalin semua kode node linked list ke dalam sebuah array kosong bernama song underscore array yang ini. Nah, setelah itu kami lakukan bubble sort dengan codingan perulangan nested for, yaitu for i in range dalam kurung n, for j yang ini ya, for j in range dalam kurung 0 n minus i minus 1 ini. Di sini judul lagu bakal dibandingkan secara alfabet, lalu ditukar posisinya sampai urut dari A sampai Z. Lalu kita masuk ke kode searching. Nah, tepatnya di bawah kode bubble sort tersebut masih di fungsi isExist, masih di fungsi ini. Ada struktur pengulangan while low lebih ya, ini while low high ya yang ini. Nah, di sini adalah algoritma binary search. Setelah lagunya diurutkan, sistem bakal nyari dengan cara membelah dua wilayah data lewat variabel index mid low yang ini nih. Nah, ini mid sama dengan dalam kurung low tambah high yang ini. Nah, pencarian ini jauh lebih cepat daripada kita nyari satu-satu dari awal sampai akhir, makanya fiturnya responsif banget pas ditekan. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya, yaitu ada treeBSD dan grep. Nah, kita bahas struktur data non-linear yang letak codingannya itu ada di sel 1 ya. Kita kembali ke sel 1. Nah, di sini. Nah, kita bahas treeBSD. Nah, silakan lihat di bagian class BSD node dan ada popularity tree. Nah, ini. Nah, di dalam kelas popularity tree ini ada fungsi namanya recursive dev underscore insert yang ini. Yang ini ya. Nah, dev insert self title fly count yang ini lah. Yang ini. Nah, fungsi ini bakal ngebandingin total putar lagu dalam kurung play underscore count. Kalau jumlah putarnya lebih kecil, dia bakal belok ke kiri note pohon dalam kurung note left yang ini. Kalau lebih besar, dia bakal belok ke kanan note right yang ini. Pas kita klik tombol top track, fungsi dev underscore in order underscore recursive dalam kurung self not resort bakal menyisir pohon dari kanan ke kiri, makanya output yang keluar otomatis lagu urutan paling populer alias yang paling banyak diputar yang ini ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke grep. Nah, terakhir kita lihat di barisan paling bawah di salah satu ini ada class collaboration grep dan ya ada ininya, fungsinya ada dev init self, ada dev add edge dan ada dev get recommendation yang ini. Nah, di sini ada class collaboration graph. Kami memakai struktur data dictionary sebagai agency list, yaitu variabel shape edge list yang ini. Hubungan antar musisi disambungkan lewat fungsi dev add underscore edge dalam kurung self song 1 song 2 yang ini. Nah, ketika lagunya dijalankan, fungsi dev get recommendation dalam kurung self song underscore title ini
dipanggil oleh panel utama untuk otomatis menarik nama tetangga vertex yang terhubung di dalam graph sebagai rekomendasi artis terkait. Nah, jadi codingan yang ini, kode program ini, dev get recommendation ini untuk menampilkan rekomendasi lagu rekomendasi lagu ya, yang tadi sempat muncul di sebelah kanan ada rekomendasi lagu. Nah, paling segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya sebagai kesimpulan kami mau sedikit cerita tentang kendala selama pengerjaan proyek ujian akhir semester ini. Kendala utama kelompok kami kemarin itu ada di bagian integrasi tampilan. Awalnya kami nyoba pakai kode warna terminal NC biasa, tetapi ternyata pas di run di Google Colab, layout malahan kacau, pecah, dan kodenya tercetak mentah. Solusinya, kami mutusin buat ngerombak total arsitekturnya memakai modul grafis bawaan Jupyter yaitu AEP Widgets. Hasilnya malah jauh lebih memuaskan. UI-nya jadi bersih, ada tombol interaksinya, dan visualisasinya benar-benar dapat feel ala Spotify-nya. Selain itu, kendala sinkronisasi data popularitas lagu ke pohon BST juga berhasil kami atasi dengan melakukan fungsi rebuild tree otomatis setiap ada aktivitas pemutaran lagu. Terima kasih. Nah, secara keseluruhan lewat proyek ini kami jadi makin paham kalau penggabungan berbagai jenis struktur data itu krusial banget buat bikin aplikasi yang optimal. Terima kasih banyak buat Pak Rusdan atas bimbingan selama 1 semester ini, dan makasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Mohon maaf bila dari kelompok kami ada salah kata dan kurang dipahami. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.